Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kutipan dan Notasi Ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Risnawati 2621011, 2 Nadia Maimunah Frida 2621033. Yang pertama yaitu definisi kutipan. Kutipan adalah pengambil alihan pernyataan orang lain, baik satu kalimat atau lebih, untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen tulisan sendiri. Pernyataan ini bisa berupa lisan, tetapi untuk keperluan tulisan ilmiah, pada umumnya yang dikutip adalah pernyataan yang tercantum di karya ilmiah atau laporan penelitian ilmiah. 2. Membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung. Pengutipan langsung adalah pengambil alihan pernyataan orang lain secara apa adanya, sesuai redaksi yang terdapat dalam sumbernya. Kutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung adalah yang dikutip hanyalah pokok-pokok pikiran atau hanya ringkasan atau kesimpulan dari sebuah tulisan. 3. Menulis kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi kutipan langsung itu dibagi menjadi dua, yaitu kutipan pendek dan 2 kutipan panjang. Cara menulisnya yaitu 1. Panjang kutipan kurang dari 40 kata atau kurang dari 5 baris. 2. Ditulis di atas tanda kutip. 3. Sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama. 4. Sumber kutipan dapat dituliskan di awal kutipan atau di akhir kutipan. 5. Sumber kutipan yang dituliskan adalah A. Nama pengarang, cukup nama paling belakang jika namanya lebih dari satu kata. B. Tahun terbit dari sumber kutipan. C. Nomor halaman dari sumber kutipan. 2. Kutipan panjang. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih atau 5 baris atau lebih. Terpisah dari teks yang mendahului. 3. Dimulai secara ketukan kelima dari garis tepi sebelah kiri. 4. Diketik dengan spasi tunggal, dituliskan juga sumber kutipannya seperti pada kutipan pendek. Kutipan tidak langsung. Cara penulisannya sebagai berikut. 1. Tanda kutip tidak dituliskan. 2. Penulisan terpadu dengan teks. 3. Nama pengarang dari sumber kutipan dapat ditulis di awal atau di akhir kutipan. 4. Nomor halaman tidak harus disebutkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia Maimunah Frida. Kami persilahkan. Baik, Krisnawati, terima kasih atas materinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Maimunah Frida, NIM 2621033. Saya akan melanjutkan materi dari Risnawati. Materi yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai notasi ilmiah. Yang pertama ada definisi notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah ilmu yang membahas tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau ucaran dengan tanda huruf. Notasi ilmiah yang pertama adalah footnote atau biasa disebut dengan catatan kaki, yaitu sebuah catatan yang biasa ditulis di bawah halaman tulisan atau di akhir lembaran bab yang bertujuan untuk menguatkan ide gagasan tulisan serta memberitahukan kepada si pembaca referensi sumber dari tulisan tersebut apabila tulisan tersebut diambil dari internet atau dari buku tanpa dikarang sendiri. Yang kedua adalah innote atau biasa disebut dengan catatan perut, yaitu catatan sumber dari sebuah kutipan yang dicantumkan dalam kalimat sebuah tulisan. Innote biasanya ditulis sebelum kutipan atau kutipan ditulis di dalam kalimat sehingga innote termasuk ke dalam bagian dari kalimat sebuah tulisan tersebut. Yang ketiga adalah endnote. Jika innote merupakan catatan sumber yang ditulis sebelum kutipan, berbeda halnya pula dengan endnote. Endnote ditulis setelah akhir tulisan atau kutipan. Selanjutnya adalah membedakan notasi ilmiah. Perbedaan antara footnote, innote, dan endnote dapat dibedakan dari tempat dan cara penulisannya. Perbedaan dari tempat ketiganya yaitu pada footnote atau catatan kaki terletak di bagian kaki halaman atau paling bawah halaman atau bab di mana kutipan yang diberi referensi berada. Body note atau catatan tubuh diletakkan tepat setelah kutipan yang hendak diberi referensi, sedangkan endnote berada di bagian paling akhir atau di halaman terakhir dari sebuah tulisan atau dokumen. Kemudian perbedaan dari cara penulisannya.
pada footnote dibuat dengan mencantumkan indeks yang biasanya berupa nomor atau angka kecil di akhir kutipan yang diberi referensi. Kemudian keterangan dari indeks tersebut dicantumkan di bagian footer atau kaki halaman. Pada body note dibuat dengan menuliskan catatan langsung setelah kutipan yang diberi referensi, di mana catatan atau body note tersebut diapit dengan tanda kurung. Sedangkan pada penulisan endnote atau catatan akhir sama dengan footnote, yakni menggunakan indeks angka pada akhir kutipan yang diberi referensi. Hanya saja letak keterangannya ada di akhir tulisan atau dokumen. Kemudian menulis notasi ilmiah. Yang pertama adalah cara menulis footnote. Caranya yaitu, yang pertama gelar seseorang tidak dicantumkan. Kedua, jika teks di atas berupa paragraf, maka footnote juga harus berupa paragraf. Namun, jika teks tidak berupa paragraf, maka footnote pun demikian. 3. Penomoran menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Angka ditulis agak di atas sedikit. 4. Penulisan singkatan IBIT, LOT, CIT, dan OP-CIT menggunakan huruf kecil. IBIT atau ibidium digunakan selama sumber referensi tepat sama dengan yang di atas dan tidak ada selingan referensi apapun. Ibidium dapat digunakan apabila halaman sumber referensi berbeda. Logit atau logocitati digunakan apabila sumber referensi sudah pernah digunakan sebelumnya, tetapi terdapat selingan referensi lainnya. Dan objit atau operecitati digunakan apabila sumber referensi sudah pernah digunakan sebelumnya, terdapat selingan referensi lainnya, tetapi halamannya berbeda. 5. Penulisan judul buku menggunakan huruf miring, sedangkan judul artikel diapit tanda kutip. 6. Penulisan nama orang tidak dibalik. 7. Penulisan nama koran dan situs menggunakan huruf miring. Dan ke-8, untuk referensi dari internet sertakan tanggal, waktu, dan tempat pengaksesan apabila diperlukan. Selanjutnya adalah cara menulis endnote. Pada endnote ketentuannya adalah membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan, menulis nama akhir pengarang, mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Dan yang terakhir adalah cara menulis endnote. Pada teknik endnote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Kedua, menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Dan yang terakhir, menulis nama akhir pengarang tanpa koma, tahun terbit titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi titik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.